Ini aku bikin 2 video tentang exit plan, kapan keluar dari kripto. Gak cuma kripto sih, kalau kamu sukanya emas atau saham, intinya itu udah profit harus tahu kapan panen, right? Saya bikin 2 video karena saking pentingnya topik ini. Saya udah lihat berkali-kali orang-orang yang udah cuan sehat sekali malah rungkat pas di belakang, pas di atas, right? Karena pas di atas sudah dapat cuan sehat di awal. So gini loh, contohnya itu udah beli Bitcoin di 15.000, terus dia ke ke manapun itu puncaknya di 2025 ini, right? Pas di belakang, duit saya yang 15.000 udah bengkak jadi sekian, tapi kalau aku pegang koin yang bukan Bitcoin, harusnya dapatnya 100 kali lipat, bukan 10 kali lipat dari Bitcoin. Contohnya seperti itu, right? And then karena greedy, pengen duit ekstra, cari lagi pas di atas, tapi justru di aset yang berbahaya, terus jebol, habis. Nah itu konteksnya kripto. Kalau di trading ya biasalah, udah lari kenceng, take profit targetnya dihapusin, ingin dapat kenaikan ekstra, malah kena. So, kamu harus bener-bener pahamin exit plan. Dan aku bikin 2 video karena aku sadar di video sebelumnya aku nggak jelasin begitu rinci soal contoh exit plan. Oke? So, kali ini aku akan bahasin soal contoh gimana cara atur exit plan sendiri kalau kamu sudah masuk di harga yang bagus. Oke? And of course, kalau you perlu memperjelaskan, bisa chat dan tanya jawab dalam live call yang kita mengadakan setiap minggu di komunitas VIP kita, oke? Tapi omong gitu, so contoh exit plan itu seperti apa? Ini opini saya ya, bisa pakai patokan waktu dan patokan harga sebagai patokan kamu untuk exit. Ini versi simple, versi yang advance kamu akan gunakan data seperti kita. So, kita ada beberapa data set yang menunjukkan tanda besar retail sudah mau masuk, kita harus keluar. So, kalau retail, orang umum, orang masyarakat besar, lagi rame-rame masuk, itu waktunya kita dump kantong-kantong kita ke mereka, right? So, kalau advance, pakai extra faktor itu, data set, oke? Tapi kalau masih simple, versi yang kamu nggak bisa hitung data sendiri atau nggak mau masuk komunitas kita dan dapat data yang kita sharing, maka versi simpelnya adalah sesimpel ini. Aku masuk di harga sekian, misalkan kemarin April waktu kita bilang beli pas di bawah, waktu orang nggak liatin Bitcoin, kamu belinya di $80.000. Kamu sudah harus clear di otak kamu, exitnya itu secara bertahap dikali lipatan berapa kali. Di 50% ekstra, exit sedikit, 100% ekstra, exit sedikit, 200% exit sedikit, dan sejenis itu. Oke? So, semakin harganya naik, cicil keluar. Oke? Lalu aturan kedua yang jalan paralel adalah aturan waktu. Kalau udah lewat batas waktu sekian, harusnya semua data bilang udah lewat puncaknya siklus kali ini. So, menuju waktu itu juga ikut keluar. Cicil keluar. Dan kalau udah lewat bulan tertentu, di tahun tertentu, udah berapapun harganya exit. So itu contoh exit plan, tapi itu exit plan yang level basic. Level yang diam-diam mungkin nggak kejar maximum profit, cuma asal profit. Oke? Yang kejar maximum profit justru harus bisa tahu data lebih dalam lagi. Oke? So, kalau kamu lihat ke rekam jejaknya Mindstack, waktu Bitcoin so kita mendirikan channel kita itu di 2022 awal, di Januari Februari 2022. Waktu itu Bitcoin masih di atas, sudah selesai puncak siklus sebelumnya 2021. Situ kita udah bilang jangan masuk, nanti akhir tahun baru masuk, sekitar Oktober, November, Desember. Nah sesuai jadwal, Oktober 2022 kita bilang musim belanja kripto sudah mulai, akan berakhir di Desember. Di November, Desember 2022, Bitcoin sudah 15.000, kita udah belas kemana-mana, bikin konten YouTube, TikTok. Itu kan berarti ada data. Kita beli di 15.000 pas di bawah. Terus kita dapat ombak naik segitu banyak sampai $108.000 per Bitcoin, 31 Januari kemarin kita exit, right? Persis di atas. Terus dia jebol dari situ kan, koreksi besar. Persis di bawah kita masuk lagi. Berarti ada data. Berarti kita, apa itu yang jadi patokan buat kita keluar masuk, udah jelas ada akurasinya gitu loh. So, kalau kamu mau cuan maksimal, harus bisa lihat contohnya kita di Mindstack, harus bisa bentuk dataset kamu sendiri, atau kalau kamu mau asal tahu beres atau mau digampangin, ya tinggal akses data yang sudah kita bagikan gitu loh. Sama aja toh. Anggap aja kayak pegawai. So, itu yang kamu harus pikirkan untuk bisa exit lebih tepat. Dan saya bikin 2 video berturut-turut soal exit plan karena ingat ini siklus 4 tahun. Kalau menurut data kami masih 4 tahun kali ini. Right? Dan ini kaki terakhir dari siklus per 4 tahun. Cuma sisa berapa bulan. So, pastikan
kamu exit plan fokus, mau masuk lagi di $110.000 harga saat aku lagi rekam, belum puncak, ya dengan resiko yang terukur, oke, no problem, tapi make sure ada exit. Karena kalau enggak, kamu harus paham imbasnya. Kalau kamu lihat ke siklus 2021, November 2021, harga Bitcoin waktu itu hampir 70.000, 69.000 sekian. Editor nanti bisa tampil. Kalau kamu belinya pas di situ, atau kamu gagal exit karena gak ada exit plan, kalau hanya pegang Bitcoin tok yang dikatakan yang aman ya, and it is aman, right? Secara data memang aman. Tapi masalahnya kalau kamu belinya di November 2021, nyangkutnya itu sampai 2023 akhir atau 2024 awal baru break lagi all time high, gitu loh. So nunggunya itu bisa 2 tahun lebih, baru 2 bahkan 3 tahun, baru ada new all time high, baru kamu posisi profit. Kamu tersangkut sepanjang 2 tahun atau 3 tahun. Itu kalau gak ada exit plan atau gagal paham apa yang aku lagi bahas sekarang. Jadi itu baru kalau kamu pegangnya Bitcoin. Coba kalau kamu pegangnya bukan Bitcoin, pegangnya altcoin. Katakanlah kamu percaya pada manakah siklus kemarin yang orang banyak percaya Axie Infinity. Banyak orang yang percaya soal Terra Luna. You know, yang hodl itu, even di siklus ini yang 2002 yang udah jalan sekarang, di awal-awal 2023 masih orang bilang Luna masih bagus kak. Sedangkan udah turun 99% dan nggak balik. Itu kalau kamu pegangnya bukan Bitcoin. So you harus bener-bener sadari. Exit plan-nya itu harus bener-bener disiplin diikuti. Dan ini bukan waktunya coba dikit terus tambah lagi di belakang. Ini waktunya apapun yang sudah kamu masuk dan masih bisa masuk sekarang di Mei 2025, tapi profitnya nggak sebesar. Apapun yang sudah masuk dan mungkin mau masuk lagi sedikit sekarang, right? Harus tahu exitnya. Di mana, harganya berapa, target harga berapa, target waktu kapan. Dan kalau kamu ada akses ke data yang kita sharing atau kamu ciptakan data sendiri, data yang menunjukkan kapan interest retail lagi rebutan masuk. Kalau udah tahu itu, exitnya gampang. Oke, so mungkin membosankan, mungkin bukannya kamu mau dengerin ya, karena semua orang maunya itu cuan. Tapi justru di akhir siklus yang harus diingat itu exit, bukan entry. Oke, so stay safe. Congratulations bagi Anda yang sudah ikutan. Bagi yang mau ikutan, justru ikut karena mau lihat tanda exit yang lebih tepat. Oke, mau masuk lagi boleh, tapi dengan resiko yang terukur. Jangan lupa resiko. Okay? Not now. Nggak sekarang di 2025. But omong gitu, kita mesti ada ruang untuk cuan lebih. So nikmati ya perjalanannya dan stay safe. Sukses selalu. Salam cuan.